Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pada pertemuan sebelumnya. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan penyemaian bibit tomat ceri. Nah, kebetulan bibit tomat ceri ini sudah tumbuh besar. Nah, pada pagi hari ini yuk kita sama-sama bibit tomat ceri ini kita pindahkan ke media tanam. Nah, media tanam yang kita gunakan ini sudah tersedia kompos. Jadi ini sudah perpaduan dari tanah, kemudian menggunakan kompos dan juga kohe. Kohe itu kotoran hewan, nak. Jadi perbandingannya kita menggunakan 1:1. Tanah misalkan 1 karung, kemudian kohe juga 1 karung, kemudian kompos juga 1 karung. Ukurannya disamakan 1:1. Nah, lalu di sini kita menggunakan media limbah bekas botol air minum mineral. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah memotong 2 bagian botol ini menjadi 2 bagian. Kemudian setelah terpotong, kita berikan kain. Kain ini fungsinya adalah untuk media menyalurkan air. Nanti bagian bawah ini kita diisi air. Nah, jadi kita tidak lagi melakukan penyiraman tiap hari. Nah, nanti si air ini akan diserap oleh kain, lalu akan membasahi media tanah yang ada di dalam pot ini. Nah, kita potnya menggunakan media limbah ya. Jadi ini juga bisa mengurangi pencemaran di lingkungan sekitar kita. Jadi daripada limbah ini dibuang, lebih bagus kita manfaatkan untuk menanam berbagai jenis tanaman yang bermanfaat. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal masukkan seperti ini. Yuk kita lakukan semua. Nah, usahakan bagian kain ini ada di posisi di tengah, jangan di bawah seperti ini, supaya tujuannya nanti tanah akan tetap lembab basah. Yo, masukkan sekarang. Tanahnya dimasukkan. Ini posisi dipegang ya, ya. Supaya posisi ada di tengah dan sampai ke bagian permukaan. Pakai tangan juga tidak apa-apa, nak. Nanti kita cuci tangan pakai sabun. Yo. Ini sistemnya sistem kapiler sebutannya. Jadi kita tinggal hanya memberi air bagian-bagian bawahnya, lalu kita kontrol. Kalau sudah kering kita isi air lagi. Jadi ini memudahkan kita dalam merawat tanaman. Terus semua. Nah, cukup. Nah, isi satu lagi. Coba lakukan seperti apa yang tadi Bapak contohkan. Ya, betul. Posisi di tengah, Del. Iya. Nanti anak-anak lakukan juga di rumah, nah ya. Kalian gemar nanti di rumah menanam tanaman. Nah, setelah media ini kita siapkan, langkah selanjutnya adalah kita masukkan bibit yang sudah minggu yang lalu kita sudah semai. Nah, ini bibit yang sudah kita semai bersama-sama ya. Pegang satu orang satu. Nah, ini bibitnya sudah bagus ya. Nah, ini hasil dari kemarin kalian tanam. Nah, caranya adalah, yuk kita lakukan ya. Pertama buka bagian tengah. Bagian tengah medianya seperti ini. Pelan-pelan. Nah, lalu pegang semaian tomatnya seperti ini. Pegang bagian sebelah sininya seperti ini. Nah, lalu pukul-pukul pelan-pelan. Awas patah, sayang. Agak diangkat pohonnya supaya tidak patah. Nah,
Lepas seperti ini. Mudah ya. Ini ya bekas semayan ini kita jangan buang. Ini bisa dipakai berulang-ulang, Nak. Ya, simpan di sini. Nanti akan kita gunakan lagi. Langkah selanjutnya, masukkan. Nah, seperti ini. Kurang agak dalam ya, Nak ya. Nah, seperti ini. Sip. Bisa? Nah, kalau kurang tanah, kita berikan tanah lagi yang sudah tadi kita siapkan. Diberi tanah lagi supaya tanahnya cukup. Nah, sudah semua? Sekarang kita ambil air. Di sebelah sana pakai botol air minum mineral. Udah? Hitung. Nah, setelah kita selesai menanam, langkah selanjutnya kita menyiram tanaman yang sudah kita pindahkan ke media pot ini. Nah, harapan Bapak adalah ketika kita melakukan seperti ini, kalian nanti bisa juga menerapkan di lingkungan rumah kalian masing-masing sehingga kalian lebih peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Baik, kita lakukan penyiraman sesuai dengan tadi tanaman yang kalian sudah tanam. Nah, silakan disiram terus supaya basah. Ya, sampai terus. Semua dituangkan semua. Nanti airnya mengalir ke bawah. Nanti kita tidak perlu lagi melakukan penyiraman. Jadi dilakukan tidak harus tiap hari. Terus nah, baik anak-anak, kegiatan hari ini kita sudah selesai menanam tomat cherry. Nah, selanjutnya kita tinggal melakukan perawatan. Kita pastikan tidak ada gulma. Gulma itu tanaman liar yang ada di sekitar pohon ini. Nanti kita bersihkan. Kemudian juga kita pastikan air yang ada di bawah ini selalu tersedia, ya, sehingga tomat ini bisa tumbuh dengan subur. Nanti bisa menghasilkan buah yang lebat juga. Tinggal kita lakukan perawatan setiap hari. Baik, demikian kegiatan pada pagi hari ini. Semoga anak-anak nanti bisa menerapkannya juga di rumah masing-masing ya, sehingga kalian akan lebih peduli terhadap lingkungan. Kita juga bisa memanfaatkan sampah, limbah, sehingga tidak akan mencemari lingkungan sekitar kita. Selain itu, ketika yang kita tanam ini tanaman yang bermanfaat, tentu ini banyak manfaatnya bagi kita, kebutuhan sehari-hari. Bayangkan, buah tomat cherry ini bisa kita gunakan untuk sayur, buat sambal. Nah, tentu ini akan membantu ibu kalian di rumah masing-masing. Jadi tidak usah beli lagi tomatnya. Nanti kita cukup memetik sendiri di kebun sendiri. Nah, jadi harapan Bapak mudah-mudahan anak-anak di rumah nanti menanam berbagai macam jenis tanaman yang bermanfaat bagi kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.